Halo, selamat pagi. Eh, Selamat pagi, Pak. ya, terima kasih. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Sabtu paginya karena nanti juga saya ada kesibukan dan kemarin saya sakit. Hmm, oke. Eh, Aneh ini, oke. Sebentar, saya nggak biasa pakai ini visual effect yang begini. Nah, ini aja lah biasa ya. Hmm, Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sebenarnya cukup apa ya, berat sih buat saya karena emang metode AHP yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah metode fundamental yang cukup cukup berat. Karena kenapa seperti itu? Karena emang ini fundamental. Karena ini metode yang uh, mendasari seluruh metode, bukan seluruh ya, mendasari banyak metode dan banyak uh, decision making yang akan kita pelajari ke depan. Oke, okay? Oke, kita akan mulai saja pertemuan kali ini dengan saya belum share screen sudah ya. Share screen ya. Oke, kita mulai dari Decision Support System pertemuan ke-6 yaitu AHP. Oke. Analytical Hierarchy Process ini adalah metode yang akan kalian sering sekali dengar, yang sangat umum sekali, yang sering sekali dipakai pengajuan judul ketika TA AHP. Itu AHP memodelkan proses pengambilan keputusan subjektif. Nah, subjektif berdasarkan beberapa atribut dalam sistem hierarki. Jadi subjektif ya. Dia itu menurut saya kayak gimana sih? Tapi ada perbandingan nanti. Beberapa atribut dalam sistem hierarki. Sistem hierarki kebayang nggak hierarki? Hierarki itu kayak kita punya pohon keluarga atau kita punya apa namanya jabatan struktural di suatu perusahaan. Jadi ada atas kemudian dipecah-pecah. Gitu. Nah, kebayang nanti kita akan jelasin lagi. Kita lanjut dulu. AHP memiliki keunikan dibandingkan metode lainnya. Oke. Okay. Dalam pembuatan kriteria, dalam pembuatan kriteria ini, bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan di awal, gitu, tetapi ditentukan menggunakan rumus dari metode ini berdasarkan skala prioritas atau tingkat pendidikan yang bersumber dari tabel 1. Oke, pembobotan kriteria kunci ada di situ. Jadi kita AHP ini memiliki keunggulan berupa pembobotan kriteria yang diharapkan lebih baik dibandingkan bobot kriteria yang ditentukan di awal. Kayak kemarin kita misalkan uh, di WP sama di SOL gitu misalkan di pertemuan sebelumnya, itu misalkan kita ngasih nilai berapa, 10%, 30%, 25%, kenapa? Gitu. Karena kita pengen ngasih aja. Gitu. Ada pertimbangan tertentu enggak? Kayaknya saya lebih suka ini daripada ini, tapi apakah itu konsisten, apakah itu bagus, apakah itu fair gitu, itu nggak ada pengecekannya. Gitu. Oke, okay? Jadi di sini ada rumus, ada prosedur dalam AHP yang akan menggunakan skala prioritas yang akan dihitung lagi konsistensinya nanti. Jadi ini adalah metode yang memiliki keunggulan di pembuatan kriteria. Oke. Nah, ini yang saya bilang hierarki kayak gitu. Jadi ada uh, objektif di awal, ada dimension misalkan, tapi jarang sih saya pakai dimension. Kita langsung biasanya langsung lompat ke kriteria gitu. Ada kriteria 1, 2, 3 gitu sampai sekian. Nah, di bawahnya itu baru ada alternatif. Saya kayak gitu. Ini adalah namanya hierarki. Mirip ya kayak struktur organisasi, kayak pohon keluarga kayak gitu. Jadi ada di atas dan di bawahnya. Ini adalah pembedanya AHP dengan metode-metode yang baru. Hierarki. Oke. Okay. Ini adalah skala 1. Ini akan sering digunakan di pembobotan kriteria baik skala 1 ini di AHP ataupun di beberapa metode lain, misalkan di metode BWM gitu. Jadi yang pertama itu ada nilai kepentingan atau intensitas atau keterangannya itu misalkan ini. Ketika saya ngasih 1 itu berarti sama kuat. Misalkan kalau kita beli HP ada harga, ada kamera gitu misalkan ya, ada harganya, kemudian sama kamera. Misalkan saya ngerasa itu sama-sama penting aja nih antara dua atribut itu atau dua kriteria itu.
saya kasih 1 nilainya nanti. Di antara itu saya kasih 1. Jadi harga dan kamera itu sama penting, kayak gitu bahasanya nanti. Oke. Terus misalkan kita mulai merasa nih, kayaknya saya nih duit nggak ada deh, jadi saya merasa harga yang murah lebih penting deh dibandingkan, cukup penting deh dibandingkan dengan kualitas kameranya gitu. Jadi saya kasih 3 pada apa namanya harga. Jadi harga cukup penting dibandingkan dengan kamera. Gitu. Kalau misalkan saya ingin juga saya kasih nilai 3. Ketika saya punya argumen harga lebih penting dibandingkan kualitas kamera, gitu. Jadi saya akan berikan nilai 5 pada kameranya. Oke. Kemudian ada ketika saya sangat lebih penting kayak gitu juga 7, maka lebih penting 9. Itu biasanya yang sering digunakan 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Kalau ada nilai tengah atau intermediate value itu kita kasih 2, 4, 6, 8. Tapi jarang sekali. Misalkan perasaan apa sih yang gimana caranya menghubungkan perasaan antara sama lebih penting, di atasnya dikit tapi di bawah cukup penting gitu. Jadi feel-nya itu dikasih nilai 2. Itu agak jarang. Oke. Gimana? Mulai pusing? Jadi nggak apa-apa. Ada 19 orang. Oke, terima kasih sudah join sebelumnya yang baru join. Saya lanjutkan lagi untuk share screen. Tadi cek. Oke. Kita sudah sampai di skala saat ini, mudah-mudahan mengerti. Nanti kalau enggak kita akan coba-coba lagi. Selanjutnya kita punya random index Alonso Lamata RD values. Ini tidak biasa dia hafal. Apa sih ini? Ini akan kita gunakan ketika kita akan menghitung rumus menggunakan si AHP ini. Tidak usah dihafal. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Oke. Nah, kelebihan AHP itu sangat banyak sekali sehingga ini menjadi metode yang sangat populer. Dan jarang sekali dapat ditemui pengganti dari AHP ini. Tapi kalau on this moment sih banyak ya. Kalau waktu itu cukup jarang. Betul. Jadi ini adalah metode yang sangat populer dan sampai sekarang pun ini masih populer di mata orang-orang ahli pun ketika menggunakan decision making, AHP ini menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sesuatu yang sangat populer. Salah satunya pertama adalah kesatuan. Unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak tersentuh. Jadi satu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Misalkan kita mau beli apa ya gitu, wah kacau, banyak pikiran kita untuk mengolah sesuatu. Misalkan saya ingin membeli rumah, yang kita pikirkan itu banyak. Ada harga, ada lokasi, ada bla bla bla. Nah, salah satunya mungkin kita pikir ada jumlah kamar, ada jumlah kamar tidur, ada jumlah kamar tamu, ada jumlah kamar mandi, ada jumlah lantai. Itu nanti pelan-pelan akan kita pahami dengan kesatuan unity ini. Jadi kita akan bisa blok-blok dia. Gitu. Jadi kesatuan ini berarti jenis kamar nih. Gitu. Jadi bawahnya jenis kamar ada apa, jadi apa. Itu nanti kayak gitu kesatuan. Yang kedua ada kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Jadi dipecah-pecah dia kompleksitasnya. Pelan-pelan dipikirin kayak gimana. Deduktif kayak gitu. Kemudian ada interdependence atau saling ketergantungan, di mana AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Jadi belum tentu si A sama si B itu harus satu level gitu. Asal si A si B sih. Atau kriteria A dan kriteria B itu memiliki suatu hubungan yang linear. Misalkan harga harus setara sama kamera, harus setara sama ini, harus setara sama ini gitu kan. Misalkan kalau kalian ngomongin HP gitu, misalkan ada harga, ada model, ada performance gitu. Misalkan segampangnya gitu. Tapi ada orang yang pengen, saya pengen deh performanya lebih didetailin gitu. Misalkan chipset di situ apa, CPU-nya berapa core atau apanya, atau kameranya, atau kualitas jaringannya kayak gitu-gitu. Nanti dari sebuah performance itu bisa dipecah-pecah lagi. Nah kayak gitu deh. Jadi dia bisa kayak gitu nyambung lagi ke nomor 4, struktur hierarki.
mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen dan sistem level-level berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Kayak tadi, misalkan performance dalam sebuah HP, kalian bisa pecah itu lagi jadi kayak gitu, chipsetnya apa, berapa core dari sebuah prosesornya, berapa memorinya, nanti kamu di situ ada. Kalau misalkan dari sebuah model gitu, misalkan bodinya aluminium atau kata Corning body glass-nya level berapa, kayak gitu-gitu nanti. Ya, jadi itu bisa dipecah menjadi lebih ke bawah lagi. Itu kelebihannya. Ada 4, sementara kita tambahin lagi. Ada measurement atau pengukuran. Ada skala yang bagus. Jadi ada skala saat itu yang bisa membuat standar dalam ininya, dalam AHP-nya. Kemudian ada konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Jadi ada rumus yang akan digunakan dalam AHP untuk menentukan konsistensinya. Misalkan kayak gini. Saya pengen harganya itu murah banget, tapi speknya harus tinggi banget, kemudian harus kameranya bagus banget, harus modelnya keren banget gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu kan nggak logis ya, nggak konsisten ya. Misalkan kenapa seperti itu? Karena kalian berharap beli HP ROG harga 10.000 gitu. Kan tidak ada yang hal seperti itu. Berarti di sini ada hal yang mengukur konsistensi gitu. Atau di satu sisi kalian pengen mobilnya bagus banget tapi mesinnya kecil. Atau pengen kalian punya motor itu kenceng banget larinya tapi irit, tidak konsisten gitu, karena itu akan membuat perhitungannya agak susah nanti. Jadi ada konsistensi nanti. Kemudian ada sintesis. AHP mengarah pada pemikiran keseluruhan, perkiraan keseluruhan mengenai sebab diinginkannya masing-masing alternatif. Kemudian ada trade off, mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem pada sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka gitu. Mana sih yang lebih penting buat Anda kira-kira? Jadi mulai akan ada diporsi-porsikan nanti antar kriteria untuk dapat memilih alternatif terbaik. Sudah 8, ada tambahan lagi untuk kelebihan AHP. Penilaian dan konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya satu konsensus tetapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Jadi nggak ada yang harus disama-samakan gitu. Jadi nggak apa-apa penilaian yang berbeda gitu. Ada proses repetition. AHP mampu membuat orang menyerap definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kemudian struktur yang hierarkis gitu, sebagai konsekuensi dari kriteria dipilih sampai subkriteria paling dalam. Kemudian 12, memperhitungkan kualitas sampai ke batas toleransi inkonsistensi. Jadi ada batas inkonsistensinya, walaupun sangat kecil untuk AHP. Gitu. Wah, ada lagi setelah 12. Yang ke-13, memperhitungkan daya tahan dan ketahanan output analisis sistem analisis sensitivitas pengambil keputusan. Metode AHP memiliki keunggulan dari segi proses pengambil keputusan dan akomodasi untuk atribut baik kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi di sini bisa kuantitatif ataupun kuantitatif. Misalkan yang terukur angka, misalkan apa? Harga. Itu kan terukur, misalkan harga HP terus berapa? 3 juta, 5 juta, 6 juta itu angka. Atau umur 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tinggi badan 170, 160 gitu. Kalau kualitatif itu adalah kualitas dari suatu, misalkan nggak bisa diukur ya. Misalkan tingkat pemahaman, gampangnya tingkat pemahaman seseorang terhadap komputer, baik, sangat baik, tidak baik, kurang baik, itu yang kayak gitu. Sangat cepat atau misalkan sangat lambat. Jadi ada kata-kata yang berhubungan dengan kualitas yang tidak bisa diangkakan sementara itu. Jadi nanti ada dari kualitatif bisa dikuantitatifkan dengan suatu proses untuk pemberian nilainya. 15, metode AHP juga mampu menghasilkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan metode-metode lainnya. Metode lain yang dengan input langsung, jadi lebih konsisten dia dibandingkan metode yang memberikan nilai langsung kayak di AHP atau solve. Itu dia. Kemudian metode pengambilan keputusan AHP memiliki sistem yang mudah dipahami dan digunakan. Kalau sedikit kriterianya cukup mudah dipahami. Kalau mudah digunakan, ya
Tapi kalau dia itu kriteria terlalu banyak, itu mulai sulit digunakan. Ini akan berasa mulai ribet ketika di atas 10 kriteria berbeda. Tapi manusia sendiri pun sudah mulai ribet untuk memberikan kriteria alternatif seperti itu. Tuh. Wah, ada juga kekurangan jelas ya dari kelebihan yang banyak itu. Ada kekurangan juga yang akan dimiliki oleh AHP gitu. Orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang harus memiliki pengetahuan, banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang dipilih. Misalkan memilih motor terbaik, berarti mereka harus datengin ahli motor gitu. Kalau misalkan memilih karyawan yang terbaik harus HRD atau dia memang ahli di bidang kita gitu. Ya, harus ahli di bidangnya. Yang kedua, melakukan perbaikan perusahaan harus dimulai dari awal lagi gitu. Misalkan kalian udah menentukan pembuatan kriteria harga lebih besar daripada lebih penting daripada kamera, kemudian ini sudah lebih penting daripada itu, ini kurang penting dibandingkan itu, bla bla bla, dan dibuat suatu perhitungan, ternyata tidak konsisten. Di akhir perhitungannya adalah tidak konsisten. Yang dilakukan adalah apa? Mengulang lagi dari awal. Tidak ada cara lain, harus diulang dari awal. Kayak gitu. Itu susah ya. Dua, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama merupakan ahli. Nah, kalau misalkan subjektivitasnya tidak bagus, hasilnya juga tidak akan bagus. Model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Gitu, misalkan. Padahal saya ini ahli, itu misalkan. Saya menilai kelayakan seseorang untuk naik jabatan, gitu misalkan. Saya bilang, masa kerja itu tidak penting, tapi kita harus mencari orang yang begini gitu. Ternyata ya masa kerja itu penting sehingga orang-orang tuh memahami value perusahaan gitu, padahal jadinya tuh enggak, ternyata berantakan akhirnya gitu, misalkan. Jadi itu kalau misalkan ahlinya adalah salah, itu ya udah gitu, salah. Tuh. Kemudian metode AHP hanya metode matematis tanpa ada pengujian statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan atau kebenaran modelnya bentuk. Itu cuma matematika, jadi tidak diujikan sama orang-orang kayak gimana. Oke. Wah, itu kelebihan dan kekurangannya cukup panjang. Dan ini adalah prosedur AHP. Jadi ini akan dilakukan ketika kita menggunakan AHP. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi. Biasa. Kemudian menentukan prioritas elemen. Kemudian melakukan sintesis, mengukur konsistensi, menghitung konsistensi indeks CI dengan rumus seperti ini. Konsistensi indeks sama dengan lambda max dikurangi N atau jumlah kriteria. Dibagi, jumlah kriteria kurang 1. Waduh, kok ada lambda? Gak apa-apa. Nanti sambil lanjut kita akan belajar juga. Nah, itu. Selanjutnya kita menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio. Caranya adalah CR sama dengan CI per IR. Konsistensi rasio adalah konsistensi indeks yang di atasnya ini dibagi dengan IR. IR yang tadi indeks yang angka jawabannya punyanya Alon Selamata yang saya pakai. Kemudian memeriksa konsistensi hierarki. Itu prosedurnya. Jadi sebenarnya AHP ini kalau saya personal test saya ya, pribadi saya, itu saya gunakan AHP untuk pembuatan kriteria karena keunggulannya di situ. Ketika dia sudah mulai menghitung alternatif, saya biasanya gunakan metode yang lain untuk sebagai comparison-nya, sebagai penyempurnanya. Misalkan saya gunakan AHP untuk pembuatan kriteria, saya gunakan SOW pakai ranking-nya, kayak gitu. Oke, kita mulai ke studi kasus. Sebelum ke studi kasus, gimana kira-kira? Kayaknya banyak yang bingung, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba lagi kayak gimana nanti ke belakang ya. Nanti kita akan latihan juga. Mudah-mudahan di latihan ini kita bisa ngerti gimana cara menggunakan AHP ya. AHP itu gampang. Kalau misalkan kita ambil kriteria yang dikit. Oke. Kita ambil kriteria yang sedikit untuk AHP. Saya punya studi kasus seperti ini. Studi kasus standar yang ada di mata kuliah decision support system saya adalah bagian promosi perusahaan ingin bergerak di bidang pariwisata, bla bla bla. Oke, saya akan jelaskan hanya pada bagian yang di
pembobotan kriteria saja karena itu repetitif untuk yang pembobotan alternatifnya gitu ya. Jadi misalkan saya ada kriteria ada 4 yaitu keindahan alam, keindahan budaya, keamanan, dan sarana prasarana dari 1 sampai C4. Oke. Nah, kita ada identifikasi seperti ini. Oke, alternatif di satu ini soal sebentar saya coba cek ke depan dulu. Ya, ini adalah penilaiannya. Nanti saya akan skip dulu untuk ini. Kita lanjut ke sini dulu. Kita punya matriks perbandingan berpasangan. Misalnya, cara bacanya kayak gini. Baris terhadap kolom ya. Baris terhadap kolom. Misalkan kita punya 4 kriteria, berarti kita akan bikin sebuah matriks 4 kali 4. Mudah-mudahan kalian kebayang ya masalah matriks ya. Gitu. Oke, ketika C1 keindahan alam saya bandingkan dengan keindahan alam, ya minus atau tidak ada atau sama pentingnya pasti ya gitu. Karena dibandingkan dengan diri sendiri sama dengan C2 dengan C2, C3 dengan C3, C4 dengan C4. Itu makanya saya kasih tanda minus gitu karena kita tidak akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Sudah jelas sama gitu. Kemudian misalnya saya membandingkan antara C2 dengan C1. Misalkan saya membandingkan keindahan budaya dibandingkan dengan keindahan alam. Buat saya keindahan alam dan keindahan budaya itu sama penting. Oke, sama penting. Jadi nanti di sini juga sama penting. Oke. Kemudian saya membandingkan antara C3 dengan C1. Misalkan saya bandingkan keamanan dengan keindahan alam bagaimana? Sebagai ahli saya menjawab keamanan lebih penting daripada keindahan alam. Buat apa kita jalan-jalan kalau kecopetan? Mungkin seperti itu ya, ahli pertama ya. Atau mungkin juga ahli bilang, oh saya lebih penting itu keindahan alam dibandingkan keamanan. Buat apa kita jalan-jalan tapi tidak bagus walaupun aman. Nah, itu kan beda-beda pendapat orang ya. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan penilaian subjektif gitu. Jadi anggap penilaian seperti ini. Saya merasakan bahwa keamanan itu lebih penting daripada keindahan alamnya. Keamanan juga lebih penting dari keindahan budayanya gitu. Dan keamanan cukup penting dibandingkan sarana prasarana. Jadi kita harus aman, tapi ya juga kita harus bisa punya sarana yang bagus dong. Selanjutnya dengan dibandingkan dengan sarana prasarana. Gitu. Sarana prasarana cukup penting dibandingkan dengan keindahan alam dan cukup penting juga dibandingkan dengan keindahan budaya. Oke. Kalian ingat nggak ada skala Saati? Misalkan ketika sama penting, itu saya kasih 1. Cukup penting, saya kasih 3. Lebih penting, saya kasih 5. Dan seterusnya. Sehingga, di tabel ini saya akan sudah konversi matriks perbandingan berpasangannya menjadi berdasarkan skala Saati menjadi hasil yang seperti ini. Yang pertama C1 dengan C1 pasti 1. Itu juga C2, C3, C4. Itu jadi saya tandain dengan kolom yang warna berbeda ya. Kemudian dilihat C2 ke C1 itu baris C2 dan C1 ini nilainya sama penting 1 sehingga di C2 ke C1-nya juga 1. Nah, misalkan lihat di C3 melawan C1. Jadi lebih penting, jadi keamanan ketika lebih penting daripada keindahan alam saya kasih 5, kebalikannya keindahan alam terhadap keamanan itu saya kasih 1/5 ya 1/3. Oke, kemudian itu juga kayak misalkan C4 sama C1 nih sarana prasarana sarpras dibandingkan dengan keindahan alam saya kasih nilai 3 karena dia moderat atau cukup penting. Lawatnya itu saya kasih 1/3 dan berlaku semuanya. Oke, kalau di sini misalkan nih kayak nih C3 dibandingkan dengan C4 itu saya kasih moderat, berarti C4-nya ya 1/3. Oke. Selanjutnya kita akan konversikan yang tadi yang berbentuk pecahan saya ganti jadi bentuk desimal. Jadi ada kayak gini. 1153. Jadi kemudian saya akan berikan jumlah per kolomnya. Oke. Selanjutnya setelah saya dapat jumlah per kolom, saya bagi dari jumlah elemennya dibagi dengan jumlah dari kolomnya. Jumlah elemen dibagi dengan jumlah kolom. 1/10, 1/10, 5/10, 3/10. 1/10, 1/10, 5/10, 3/10.
0,2 per 1,773 kayak gitu dan seterusnya sampai 1 per 4,667. Hasilnya seperti ini gambar kriterianya. Jadi 0,1, 0,1, 0,1157, 0,1. Nanti untuk dapat pembobotan C1-nya itu dijumlahkan per baris atau dicari rata-rata per barisnya gitu. Jadi 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1154, 0,0714 dibagi 4 hasilnya 0,0967. Itu dengan C2 dan C3 dan C4. Oke. Oh, sama. Bukan. Sebentar. Lewat. Ya, ini ternyata. Jadi nanti pembobotan kriteria sementara kita adalah C1 0,0967, C2 0,0967, C3 0,5549, dan C4 adalah 0,2516. Itu pembobotan kriteria sementara kita. Wah, kita ternyata menghitung pembobotan kriteria, di mana sebelumnya pada SAW dan WP yang sudah kita pelajari di pertemuan 4 dan 5 itu tidak ada. Kita baru menghitungnya sekarang. Apa-apa. Selanjutnya kita akan pertama menghitung konsistensi AHP atau lambda max-nya akan kita hitung. Caranya adalah yang tadi ini matriks yang pertama, yang ini adalah matriks dari perbandingan berpasangan yang sudah dikonversi jadi desimal itu, ya. Nanti ini akan dikalikan matriks dengan bobot kriteria sementaranya. Kalau cara perhitungan matriks ini dikali ini dikali ini hasilnya. 1 dikali 0,097 ditambah 1 kali 0,097 ditambah 0,2 kali 0,5549 ditambah 0,333 dikali 0,2516. Hasilnya adalah 0,3883, percayalah. Kalau di Excel ini kita bisa ngitungnya dengan MFULT gitu dan seterusnya. Ini dikali dengan ini hasilnya 0,383. 5513 dikali sekian hasilnya 2297 dan seperti itu. Oke. Menghitung lambda max adalah dengan cara membagi ini 0,33883 dengan ini. Dicari apa namanya? Rata-ratanya. Jadi 0,3883 dibagi lagi 0,0967. 0,3383 dibagi 0,97, 2,2709 dibagi 5549, seterusnya. Nanti hasilnya dapat 0,0152 ditambah 0,4 sekian sampai ditambah 4,0408 dibagi 4. Hasilnya lambda max adalah 4,0435. Wow, itu konsistensi AHP-nya masih pada kondisi perhitungan lambda max. Kita akan menghitung konsistensi indeks dengan cara CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N-1, di mana N adalah jumlah kriteria. Jadi tadi sebelumnya kita sudah hitung lambda max yaitu 4,0435. Dikurang N adalah jumlah kriteria ada 4, dibagi 4 berupa jumlah kriteria dikurang 1. Jadi hasilnya 0,0435 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,0145. Selanjutnya, kita akan menghitung CR. CR adalah CI dibagi dengan IR, indeks rasio. Jadi CR sama dengan yang ini. Yang pertama adalah CI. CI yang kita dapatnya adalah 0,0145 pada perhitungan sebelumnya dibagi dengan IR. IR tadi yang ada di skala Alonso-Lamata RT values. Kalau misalkan dia itu berdasarkan jumlah kriteria 4, jadi IR-nya adalah 0,8815. Jadi ini dapatnya adalah 0,0165. Oke. Karena CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,1. Jadi di bawah 0,1 ya kebetulan, maka perhitungannya konsisten. Pak, apa yang terjadi sih ketika ini tidak konsisten atau hasil CR-nya ini lebih dari 0,1? Diulang dari awal. Itu kelemahannya AHP. Oke. Gitu. Ini saya skip aja. Ini perhitungan sama saja dengan menghitung alternatifnya, kemudian nilai akhir ditambah ada pemeringkatan. Jadi saya ingin menekankan bahwa AHP ini bisa
dikerjakan untuk pembuatan kriteria sudah cukup. Karena AHP memiliki kelemahan pada pembuatan kriteria, perhitungan alternatif gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misalkan kita lihat AHP akan mengulangi perhitungan matriksnya untuk setiap kriteria. Misalkan kalian punya 10 kriteria, itu berarti 10 matriks berbeda, jadi itu sangat melelahkan sekali untuk menghitung pembuatan alternatifnya. Oke. Sehingga sebaiknya saran saya itu akan lebih mudah lagi ketika kalian menggunakan AHP untuk menghitung pembobotan kriteria dengan konsistensi yang baik. Kemudian kalian itu lanjutkan perhitungan AHP-nya dengan metode-metode yang lain. Misalkan AHP dengan SOW atau dengan WT yang kalian sudah pelajari. Oke, itu AHP. Minggu depan kita akan belajar mengenai SAW. Mengenai SAW deh. Minggu depan kita akan belajar dengan ANP, yaitu Analytical Network Process, dengan pemikiran sedikit berbeda dengan perhitungan yang persis sama. Oke, gitu. Sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai pertemuan kali ini? Mohon maaf, saya mengganggu Sabtu paginya, karena memang kondisi sedang tidak baik kemarin. Ya, silahkan, Naomi. Selamat pagi sebelumnya, Pak. Ya, morning, Naomi. Mengenai metode AHP sendiri, apa nanti UTS-nya akan kelihatan, Pak? Rencananya saya akan keluarkan metode WP, SOW, dan AHP dengan bobot yang besar. Kalian belajar menghitung sampai bobot. Kalau di AHP mungkin sampai bobot konsistensi. Gitu ya, Naomi ya? Baik, Pak. Oke. Nanti sebelum itu, ya gimana, Naomi? Maaf, Pak. Nanti kita menghitungnya menggunakan Excel kan, Pak? Bukan manual. Wah, kalau manual juga saya nyerah. Excel. Jadi nanti kalian boleh nanti misalkan kalian di soal nanti saya kasih soal, kemudian kalian hitung pakai Excel, Excelnya di screenshot, kemudian ditempel di Word-nya gitu boleh, atau gimana nyamannya. Kalau misalkan kalian nyamannya nulis tangan gitu, tidak masalah. Jadi saya sarankan sih Excel karena Excelnya lebih memudahkan. Terutama di gini ya, di AHP itu kalian pakai rumus MMUS. Sebaiknya saya kasih gini deh, kasih demo caranya menghitung AHP ya. Sebaiknya gitu kan. Wah, ini mic ya. Ini. Oke, saya share screen lagi sekali. Sebentar lagi sebelum akhir. Soalnya ini agak urgent ketika kalian menghitung MMULP ini agak ribet. Oke, saya anggap saya punya C1, C2, aduh kecil banget tulisan saya. Bentar ya. Bisa gedein font. Nah, cukup gede nih. Di sini kan ada 1, 1, 1, 1. Kan standarnya seperti itu ya. Kemudian saya di sini kedapatnya angka 1, 5, 3. Di sini 5, 3. Di sini 3. Saya tandain deh. Saya warnain supaya enak. Oranye. Oranye. Warnanya tebal banget. Oranye. Nah, di sini saya kasih warna hijau. Hijau, hijau, hijau. Jadi ini adalah yang memang tidak perlu dihitung lagi ya. Nah, kita ada input 1553, 153, sekian. Yang kita lakukan adalah, ini sebenarnya kayak gini, 1/1. Gitu. Ini C3 sama 1 per sini. Jadi, sama dengan 1 per sini. Gitu. Ini, karena lawannya kan berarti C2 sama C2 dan C3, berarti di sini lawannya nih. 1 per ini. Kalau ini 1 per di sini 3 berarti. Yang kosong di sini ini lawannya yang tadi. Ini. Gitu. Jadi kita dapat matriks yang ini ya. Kita lanjut ke sini. Di sini sudah kebetulan berbentuk apa namanya desimal. Saya akan kasih sumnya di sini atau sumnya kayak gitu. Ya kan? Sum bisa kan di Excel kan? Nah,
Kemudian dibagi hasilnya adalah nanti ini. Jadi ini hasilnya harusnya caranya kayak gini. Ini dibagi, ini saya kunci validasi dengan kolomnya. Oke. Bisa kan validasi? Validasi di Excel. Oh ini sih. Drag and drop. 154. Nah, malah. Oke, kemudian saya cari average kan. Ini untuk dapat pembobotan sementara. Ini 4 angka ya? Ya udah 4 angka. Nah. Oh, sama kan? Nah, sama. Selanjutnya, setelah dapat ini, nah ada konsistensi AHP atau lambda max. Ini nih, diperhatiin nih. Saya gunakan ini. Dan ini. Kok hilang? Shortcut. Set value deh. Previous value. Oke. Ini adalah bobot. Saya kasih U aja ya, bobot. Ini bobot. Orange. Nah, ini ingat, ini adalah perhitungan manualnya. Jadi kalau misalkan saya manualkan, itu adalah ini dikali ini. Sama dengan ini dikali ini. Kan gitu ya. Habis itu ini dikali ini. Ya, habis itu ini dikali ini. Habis itu ini saya sum. 0,338. 0,3383. Ya. Jadi ini perkalian matriks, caranya kayak gitu. Ini dikali ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, ditambah hasilnya ini. Tapi karena itu ribet, ya itu ribet, ini saya nggak pakai, ini saya ganti jadi kayak gini. Lambda, males saya masih. Kayak gini, MMULT. Oke, MMULT, matriks multi. Ini ya, kalau saya akan pakai titik koma, kalau kalian pakai ini bisa pakai koma kayaknya. Itu biasa. Dan metode kedua ini. Karena matriks kedua yang tidak berubah, saya ini validasi. Pakai F4. Cus. Pakai F4 ya. Jadi kayak gitu. Saya validasi itu. Jadi saya tinggal drag and drop ke bawah. Itu caranya. Sama kan? Nah, sama. Habis itu kita hitung lambda max. Lambda max itu caranya adalah, jadi ini kan ini dibagi ya. Jadi hasil tadi lambda tadi dibagi ya. Jadi ini dibagi dengan ini dibagi dengan W. Kan? Nah, hasilnya kayak gitu. 4,105 sekian. Jadi lambda max itu adalah hasil average-nya. Average dari yang di atas. Nah, benar kan? Nah, 4,135. Jadi kita dapat nilai lambda max. Selanjutnya kita hitung nih CI. CI itu kan sama dengan lambda max dikurang N sama dengan dalam kurung lambda max dikurangi N sama dengan 4 dibagi 4 kurang 1 dalam kurung. Nah, 0,145. Oke. Kayak gitu. Habis itu kita punya CR. CR-nya adalah CI dibagi IR. IR-nya adalah 0,8815. 0,165. Jadi kalau gampangnya saya cek juga ya. Ceknya itu misalkan if ini kurang dari 0,1 dan true dan false. True kan? Kayak gitu. Jadi kondisi ini adalah konsisten.
Oke, yeay, itu adalah metode AHP. Gimana kira-kira? Kalau misalkan perhitungannya nggak dapat, nanti kan saya share untuk perhitungannya di Classroom lagi videonya. Nanti kalian bisa ngikutin step by step itu. Misalkan kalau nanti kalian UTS, bisa menggunakan tahap-tahap seperti itu. Jadi mungkin kalau di UTS pasti akan saya kasih soal, kemudian saya minta kalian menghitung pembobotannya berapa, lambda marsnya berapa, CI-nya berapa, CR-nya berapa. Oke, oke Naomi, aman? Siapa? Pusing. Ya. Pasti pusing, pasti pusing. Tapi ini adalah metode yang paling populer, pasti harusnya bisa. Memang ini bagi pemula cukup berat. Makanya di awal kan saya kasih nilai 7, cukup berat. Karena ada perhitungan yang agak ribet. Oke, sebelum UTS, sebelum UTS itu tas lagi minggu depan. Kira-kira bagi yang masih join, WP, SAWE sama AHP paling gampang yang mana? Naomi dah boleh. AHP sih, Pak. Masa Kenapa? AHP paling gampang? Yang paling gampang? Yang saya gregetin itu. Oke. Sambil belajar. Tapi di UTS akan saya keluarkan soal pasti itu. Ada AHP, ada SO, ada WP. Masing-masing satu soal. Bobotnya agak besar. Step by step-nya sudah saya jelaskan sebelumnya di video-video ataupun di slide atau di nanti di Classroom sudah modelnya sudah lengkap. Di UTS kenapa saya kasih tahu ini terjadi karena emang saya harapannya kalian bisa juga implementasikan ini. Gitu. Oke, sambil belajar ya, nanti Naomi dan kawan-kawan yang lain. Wah, 1 jam kan? Ini cukup berat untuk AHP, jadi saya harus pelan-pelan ngajarin. Ini penting dan ini juga sering diajukan sebagai judul TA, tapi kayaknya dosen-dosen sekarang sudah mulai nge-push untuk metode-metode yang lebih baru. Metode AHP saya rasa itu tahun 80-an ya, 40 tahun yang lalu, jadi cukup lama. Tapi emang dampaknya emang bagus. Gitu. Jadi masih banyak beberapa ahli yang masih menggunakan metode AHP sampai sekarang pun, karena ini metode yang sangat relevan sekali untuk di dunia. Oke, itu pertemuan kita ke-6. Ada pertanyaan selain Naomi tadi? Atau Naomi mau bertanya lagi? Boleh. Pak, cukup. Kenapa? Sudah, Pak, sudah jelas. Sudah cukup. Paling yang Oke. rumusnya aja. Rumusnya Gimana, kan, Naomi? Pak, rumus banyak. Itu paling yang lupa Anda. Gimana? Rumusnya kan banyak tuh, Pak, metode AHP. Mungkin itu yang nanti lupa, Pak. Kan open book. Oh, siapa? Kan juga dikerjain di rumah. Saya kasih waktu beberapa hari lah untuk ngerjain dokumen ini. Gitu. Bisa open book, bisa lihat modul, nggak masalah. Juga kalian misalkan kalau kalian bikin TA kan nggak close book. Susah. Walaupun open book kan pasti angka yang saya kasih juga beda. Jadi hasilnya berbeda. Saya ingin kalian bisa menggunakan ini dengan tenang, dengan menyusun step by step-nya, ini bukan kejar-kejaran. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Sebentar. Yuk. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan tenang, kemudian bisa hitungnya dengan tepat. Harapan saya kayak gitu. Jadi ketika setelah UTS, bukan kalian nyari besar-besaran nilai, bukan. Tapi harapan saya di UTS kalian itu bisa mendapatkan metode yang lebih nyaman. Oh, saya bisa loh ternyata menggunakan AHP, saya bisa loh menggunakan SAW atau WP, kayak gitu sih harapan saya. Oke. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kesulitan, kita masih ada satu pertemuan lagi untuk kita memantapkan lagi metode-metode yang sudah kita pernah pelajari. Mungkin minggu depan kita pertemuan di hari Sabtu, karena hari Rabunya itu galungan. Jadi kita ketemu lagi di hari Sabtu. Kita akan cari jadwal yang lebih bagus lah, mudah-mudahan lebih banyak bisa join. Kita akan diskusi lagi dan overview karena metode AMP itu kayaknya saya tidak akan banyak bahas karena perhitungannya mirip dengan AHP, jadi saya akan repetisi saja, cuma konsepnya saya sedikit berbeda. Saya akan lebih banyak ngulas mengenai metode AHP, SO, dan WP. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu saja.
Kalau ada pertanyaan bisa nanti japri atau di grup WhatsApp. Oke. Terima kasih sudah join. Selamat pagi. Silakan Liz. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih.